Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Junior Pangan Jajan Anak Sekolah Sehat SMA Negeri 13 Semarang. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pangan jajan anak sekolah sehat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga anggota tim saya. Saya Sabila Katsadasari dari kelas 12 MIPA 4. Saya Claresta Cinta Anandita Asmoro, kelas 12 IPS 4. Saya Nisa Aulia Azahar dari kelas 11 F1. Saya Kaila Revalina dari kelas 12 MIPA 3. Saya Araza Chelsea Saputri dari kelas 11 F5. Saya Fadila Harfi dari kelas 11 F8. Halo semuanya, aku Irtani Ramandani dari kelas 12 PS1 sebagai tim junior PJAS SMA Negeri 13 Semarang. Halo semua, saya Maulana Akbar dari kelas 11 F5 sebagai tim junior program PJAS SMA Negeri 13 Semarang. Halo teman-teman semua, di sini kami akan memaparkan materi mengenai keamanan pangan untuk memilih dan juga mengolah pangan. Jenis pangan jajan anak usia sekolah atau PJAS di sini ada 4 jenis yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama ada makanan camilan atau snack yang biasa dikonsumsi di luar makanan utama. Terus ada juga minuman, baik siap saji maupun terkemas. Jenis minuman yang sehat yaitu ada air putih, teh manis, jus, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada buah-buahan. Buah-buahan biasanya dikonsumsi di luar makanan utama. Selanjutnya ada makanan sepinggan, yaitu kelompok makanan utama atau dikenal dengan makanan berat. Masalah keamanan pangan di sekitar kita. Contohnya yaitu cemaran mikroba, disebabkan rendahnya kondisi higien dan sanitasi. Selanjutnya ada cemaran kimia, yaitu disebabkan karena kondisi lingkungan yang tercemar limbah industri. Selanjutnya ada penggunaan BTP, ada penyalahgunaan bahan berbahaya, contohnya ada formalin, boraks, rhodamin B, dan metanyl yellow. Kunci yang pertama yaitu kenali pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis. Yang kedua, ada cemaran kimia. Selanjutnya, ada dari cemaran fisik atau benda asing. Nah, bagaimana sih aman dari bahaya biologis? Nah, aman dari bahaya biologis yaitu makanan yang bersih dan tidak basi. Selanjutnya, ada juga kemasan tidak rusak. Selanjutnya, ada rasa, warna, dan bau yang tidak menyimpang. Nah, selanjutnya aman dari bahaya kimia. Yang pertama, itu tidak gosong. Selanjutnya, tidak mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, ataupun pewarna tekstil. Selanjutnya, tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Tidak menggunakan bahan tambahan pangan atau BTP berlebih, tidak berasa getir, ataupun rasa pahit yang tidak wajar. Selanjutnya ada bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan, yakni formalin. Formalin, cairan yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan alkohol, serta memiliki bau yang sangat menyengat. Formalin dilarang digunakan untuk pengawet pangan karena dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya mengenali pangan berformalin, yang pada contoh bakso itu tidak rusak sampai 5 hari pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Dan ada juga mie basah yang tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar 25 derajat Celcius atau lebih dari 15 hari pada suhu 10 derajat Celcius. Dan biasanya cirinya yakni tidak lengket. Selanjutnya ada boraks, yakni senyawa berbentuk kristal putih. Nah, turunannya yakni pijer atau blanc yang merupakan turunan borak dan disalahgunakan. Ya, biasanya untuk bakso yang menghasilkan tekstur sangat kenyal dan kerupuk kendar yang menghasilkan rasa getir ataupun pahit. Bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan perwarna tekstil, rhodamin B dan methyl yellow. Rhodamin B berwarna sintetis berbentuk serbuk merah, keunguan, dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar. Methyl yellow pewarna sintetis berwarna kuning mencolok dan berbentuk padat atau serbuk. Apa itu bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Kenali pangan yang aman. Aman dari bahaya fisik, tidak terlihat pada benda asing seperti rambut, kuku, serangga, dan kerikil. Tidak dibungkus dengan pembungkus yang di staples, bisa diganti oleh tusuk gigi. Berikut ini, beli pangan di tempat yang bersih. Belilah dari penjual yang sehat dan bersih, seperti penjual memakai masker, kain yang digunakan bersih, penjual memegang pangan dengan sarung tangan, terakhir penjual menggunakan celemek. Pilih makanan yang telah dimasak, hindari mengkonsumsi pangan yang terlihat kurang matang, dan pilih makanan berkuah yang disajikan panas. Beli pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. Wadahnya bersih, dan jika memilih sendiri, gunakan alat seperti sendok atau penjepit.
Terakhir, pangan yang sudah pernah dipegang-pegang oleh orang lain jangan dibeli. Konsumsi pangan secara benar. Buah dan sayuran harus dicuci bersih terlebih dahulu. Jangan membeli makanan yang basi dan berlendir. Beli minuman yang harusnya dingin tetap dingin. Dan terakhir, beli pangan yang masih panas atau hangat. Kunci yang ketiga ada baca label dengan seksama. Label pangan harus berisi dengan keterangan mengenai pangan yang bergambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam stempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Peraturan tersebut ditulis pada BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan. Lalu di sini ada keterangan pada label pangan olahan. Keterangan pada label sekurang-kurangnya harus berisi 1. Nama produk, 2. Daftar bahan yang digunakan, 3. Berat bersih atau isi bersih, 4. Nama dan alamat produsen, 5. Kode produksi atau tanggal produksi, 6. Keterangan kadaluarsa, 7. Nomor izin edar, 8. Halal bagi yang persyaratannya, 9. Asal-usul bahan pangan. Nah, di sini ada contoh membaca komposisi, dapat dilihat dalam foto tersebut. Nah, jadi ya di sini ada izin edar. Izin edar dari dalam negeri itu ada 12 digit angka, dan jika dari impor juga terdapat 12 digit angka. Beda dengan pangan industri rumah tangga, biasanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu ada 15 digit angka. Informasi nilai gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan non-gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan, kecuali kemasan yang tertera di kopi bubuk, teh bubuk atau serbuk, teh celup, air minum dalam kemasan, herba, rempah-rempah, bumbu, dan kondimen. Ada bentuk informasi nilai gizi. Yang pertama kita harus perhatikan pada bagian belakang label seperti tertera, yaitu lemak total, lemak jernih, protein, karbohidrat total, gula, dan garam. Lalu kita perhatikan juga yang kedua ada pada bagian utama label yang ada centang hijaunya, artinya makanan itu layak untuk kita konsumsi. Cara baca informasi nilai gizi yang pertama adalah awali dengan takaran saji, yang kedua perhatikan kandungan zat gizi, yang ketiga perhatikan persen AKG. Logo pilihan lebih sehat adalah logo yang diizinkan oleh Badan POM untuk dicantumkan pada label apabila telah memenuhi persyaratan kandungan gula, garam, lemak, dan atau zat gizi lainnya. Berikut adalah contoh membaca informasi nilai gizi. Sebelum membeli pangan olahan terkemas, selalu ingat cek klik. K. Kemasan. Pastikan kemasan dalam kondisi baik. L. Label. Baca informasi pada label dengan seksama. I. Izin edar. Pastikan memiliki izin edar BPOM RI MD atau BPOM RI ML atau PIRT. K. Kedaluarsa. Pastikan belum melewati tanggal kedaluarsa yang tercantum pada kemasan. Kunci 4. Jagalah kebersihan. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar, jaga kebersihan, menjaga lingkungan tetap bersih, usir bila ada hewan peliharaan di sekitar tempat pengolahan pangan, simpan kembali peralatan makan ke tempatnya. Kunci 5. Catat apa yang ditemui. Laporkan berbagai hal terkait keamanan PJAS. Yang pertama, download aplikasi BPOM Mobile. Kedua, buat akunmu. Ketiga, klik menu pengaduan. Laporkan berbagai hal terkait keamanan PJAS atau hubungi Halo BPOM 1500533. 5. Kunci keamanan pangan mengolah pangan. 1. Jagalah kebersihan. 2. Pisahkan pangan mentah dari pangan matang. 3. Masaklah dengan benar. 4. Jagalah pangan pada suhu aman. 5. Gunakan air dan bahan baku yang aman. Kunci 1. Jagalah kebersihan. Cucilah tangan dengan seksama menggunakan sabun dan air bersih sebelum makan. 2. Cucilah tangan sesudah dari toilet. 3. Jaga kebersihan seluruh permukaan yang kontak dengan pangan dan alat untuk pengolahan pangan. Mengapa harus senantiasa mencuci tangan? Kita harus senantiasa mencuci tangan karena dengan mencuci tangan, kita dapat membunuh mikroba patogen yang akan terbawa oleh pangan serta peralatan masak dan makan, sehingga dapat mencemari pangan dan menyebabkan penyakit. Kunci 2. Pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Pisahkan daging sapi, unggas, dan pangan hasil laut mentah dengan pangan matang atau siap saji lainnya. Mengapa? Karena cairan yang berasal dari pangan mentah seperti daging sapi, unggas, dan pangan hasil laut
mengandung mikroba patogen yang dapat mencemari pangan lainnya selama penyimpanan dan pengolahan. Kunci 3. Masalah dengan benar. Kunci 4, jagalah pangan pada suhu aman. Yang pertama, jangan biarkan pangan pada suhu ruang lebih dari 2-4 jam. Yang kedua, simpan segera semua pangan yang cepat rusak dalam lemari pendingin. Sebaiknya disimpan di bawah suhu 4 Celcius. Yang ketiga, pertahankan suhu pangan lebih dari 60 Celcius sebelum disajikan. Yang selanjutnya, jangan menyimpan pangan terlalu lama dalam lemari pendingin. Yang selanjutnya, jangan biarkan pangan beku mencair pada suhu ruang. Mengapa? Karena mikroba dapat berkembang biak dengan cepat pada suhu ruang. Menjaga suhu di bawah 4 Celcius atau di atas 60 Celcius dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Akan tetapi, beberapa mikroba berbahaya masih dapat tumbuh di bawah suhu 5 Celcius. Sehingga kebersihan mengolah pangan perlu dijaga. Kunci 5, gunakan air dan bahan baku yang aman. Yang pertama, gunakan air yang aman atau beri perlakuan agar air aman. Yang kedua, pilihlah bahan baku yang berkualitas baik dan jika itu produk pangan olahan kemasan, pastikan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Yang ketiga, cucilah buah-buahan atau sayuran yang terutama dimakan mentah. Mengapa? Karena bahan baku termasuk air dan es dapat terkontaminasi oleh mikroba patogen dan bahan kimia berbahaya. Kunci 5, gunakan air dan bahan baku yang aman. Ciri-ciri air bersih, yang pertama, tidak berwarna atau bening, yang kedua, tidak berasa dan tidak berbau, yang ketiga, tidak tercemar kotoran manusia, kotoran binatang, dan kotoran lainnya. Air untuk diminum atau membilas buah dan sayur, air bersih dimasak terlebih dahulu sehingga mendidih.